Kita bahas bareng-bareng. Oke, nomor 1. Ya, silakan. Tiga, 5, 20. 18, 90. 84. 88. 521. Ini kelihatan banget nih ya dikali berapa nih. Ini juga. Kali 4 ya, Pak? Ya, yang ini kali 4. Kemungkinan besar ini seling 1 ini juga kali juga nih. Ya. Yang E bukan? E? Hah? Iya. Gimana ngitungnya? Yang saya lihat yang Martin itu kan yang 90 ke 84 itu kan kurang 6. Berarti kan 20 kurang 6 kan? 20 belum tentu kurang 6. Oke. Belum tentu kurang 6. 18 ke 90 itu dikali berapa? 5 ya. Nah, kan ini aja udah beda angkanya. Yang Iya, pertama C kali bukan? 4. C? C. Gimana, Isa? Itu kan kali 4, kali 5, berarti kali 6. Iya, yang paling gampang ini nih ya. 88 dikali 6. Itu jadi 480 tambah 48, 528. Begitu lihat, 528 jawabannya cuma ada C. Itu udah pasti C. Ini polanya tambah kali kurang ya. Tambah kali kurang. Tapi itu tadi kali 4 kali 5 kali 6 udah ketemu polanya, udah. Terus jawabannya cuma 1. Kecuali kalau ngitung yang depannya duluan, 15 ada 2 kemungkinan yang berbeda ya. Ini kan kurang 6 ya. Kurang 6 di sini tambah 2 kali 4. Di sini kurang 6. Ini tambah berapa nih? Tambah 4 ya. Jadi beda-beda nih. Sini tambah 3 ya. Ini kurangnya kurang 5 ya. Jadi 20 kurang 5 jadi 15. Tapi sekali lagi, begitu hitung ini yang udah dapet, terus nggak ada jawaban yang sama, ya udah bisa tebak jawab C. Ada yang kurang jelas? Nggak ada, lanjut ke nomor berikutnya ya. Ya, pola bilangnya 2, 4, 10, 2, 8, 8, 2, 2, 4, 6, 7, 30. Yang ditanya, bilangan mana yang tidak sesuai ya dengan pola yang berlaku. Jadi yang salah yang ditanyain.
Yuk, silakan. Lihat bedanya nih, 6. Ini berapa? Sorry, ini bukan 6 ya, 2 ya. Ini bedanya 2, terus 6, terus 18. Nah, lihat lagi nih, dari 2 ke 6 sama 6 ke 18, gimana? Ini 54. Ini kan sama nih, ya, bertingkat. Yuk, ada yang dapat? Dua ke 6, 6 ke 18. Polanya sama. Dia pengen. Kali 3. Ya, kali 3 ya. Ini kali 3. Kali 3 ya. Berarti berikutnya 54 kali 3. 150 tambah 12. Ya, kali 3, 162. 162 tambah 82 berapa? 200? 82 ditambah 162. 244. Nah, seharusnya 244 ya. Yang salah berarti yang nggak mengikuti pola. Yang ini yang 246 ya. Ada yang kurang jelas? Jadi yang tidak sesuai dengan pola yang 246. Ada yang tanya? Oke, cukup jelas. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Pak, 9 tambah 3 pangkat 2 bukan kelas itu ya. Polanya Yep. gitu. Yep. 144. 9 ditambah 3 pangkat 2. Ya. Ini yang ini jadi pangkat berarti ya. 12 pangkat 2, 144. Ya. Berarti X-nya. Berapa X-nya? X-nya 512. 512 ya. 6 tambah 2, 8 pangkat 3. Ya, 8 pangkat 3 itu 512. Ya, betul. Ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, silakan. 76. Ayo, silakan. Siva, Rifki, Rehan, Lesta, Izudin, Adif, Aisyah. Ayo. 1 minute. Ada tukang tahu nih. B bukan. Bravo. Ya, gimana? Jadi 7 kali 13 Kali dikurang 13 dikurang 15. Ya, ini 91 dikurang 15. Ya, betul, 76 ya. Berarti pola yang sama. 14 dikali 8 ya, dikurang 29. 80 tambah 32, 112. Dikurang 29. Lihat ujungnya, sisa 1 tambah 2, 3 ya, 83. Oke, ada yang kurang jelas?
Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Sebuah pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 6 hari oleh 8 orang pekerja. Jika pekerja ditambahkan 4 orang lagi, maka waktu penyelesaiannya akan berkurang sebanyak berapa? Ya. Ini pekerja, ini hari. Awalnya 8 orang, selesai 6 hari. Pekerjanya tambah 4 orang lagi, jadi 12 orang ya. Pak, itu harinya kalau di sini jadi 4 ya, bukan sih, Pak? Yup. Betul, karena ini berbanding terbalik ya. Ya. Berbanding terbalik silangnya 12 ke 6 itu sama dengan 8 sama ke yang ditanyain. 12 ke 6 itu dibagi 2. Berarti 8 dibagi 2 jadi 4 hari. Nah, yang ditanya persen penurunannya ya, dari 6 ke 4. 6 kurang 4. Dibagi asalnya 6. Berapa jawabannya? Yang 66,7 bukan, Pak? 66,7. Ya. 6 kurang 4 berapa? 2. 2 dibagi 6 disederhanain jadi berapa? Sepertiga ya? Sepertiga. Sepertiga itu yang mana? Yang B berarti. Berapa ya? Sepertiga Ya. itu kayak 133,3 ya. Iya, iya. Ya, kalau ini yang 2/3 ya. Ya. Ada yang kurang jelas? Oke, cukup jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Ani sedang mengisi bak mandi yang kapasitasnya 240 liter menggunakan ember. Isi bak mandi sebelum diisi Ani adalah 1/4 dari volume bak mandi. Jika bak mandi terisi penuh setelah Ani mengisi sebanyak 15 ember, volume setiap ember yang diisi Ani itu berapa liter? Dua 12. Gimana Lesa? Volume ember. Gimana caranya? kan 240 terus udah terisi 1/4. Iya. 1/4 kan 60 liter. Ya, betul. Berarti yang diisi sama siapa? Sama si Ani 240 kurang 60 ya? Iya, 180 liter ya. 180 liter dibagi ada 15 ember ya. 18 dibagi 15 1, sisanya 3 ya. 30 dibagi 15 12. Jadi 12 liter per ember. Ya, betul. C ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Perhatikan operasi perkalian berikut. Bilangan nilai A yang memenuhi, yang mana? Nilai A yang memenuhi. Saya bukan, Pak. C. Ya, sip. Kamu caranya pakai apa? Nyoba aja sih. Iya, Karena betul nggak? Iya, betul ngeliat nggak apa-apa. yang sama-sama aja. Kayak 2 sama 4 kan sama. Ya, jadi kemungkinan 2 atau 4 gitu ya. 2, 4, atau 6.
6 bisa juga. 6 kali 4. 6 kali 6 ya. Iya. Bisa 6 kali 6. Coba 2. 2 kali 6, 2. 2, 12, 1. Jadi 3. Ini salah ya. Harusnya 3. Kalau 4, 4 kali 6, 4. Sisa 2. Sisa 20. Ini 2 ya. 24 tambah 2, 6. Ini 2 lagi. 42 tambah 4. Oh, ternyata 4 yang benar ya. Oke. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Nilai yang lebih besar dari ini. Ya. Sama komanya bisa diabaiin ya. Semua pilihan gandanya yang di depan perkalian itu kelipatan 13. Berarti kalau 13 itu dianggap 1, ini berarti kan 2 kali 39 itu 3 kali, 4 kali, 3 kali, 2 kali gitu ya. Jadi lebih sederhana. Itu bawahnya juga harus jadiin per 6 juga ya, Pak? Yang ini ngikutin yang besar. Kalau per 6 kan sebelah kiri di pilihan jawabannya jadi pecahan ribet. Kayak misalnya ini dibikin per 6 malah susah ya. Iya, itu. Dibandinginnya kalau A berarti per 30. Berarti kan jadi 5 per 30. Kalau sini kan 2 kali 2. Itu 1 kali 5. Berarti lebih kecil gitu ya. Karena dibandingin sama 5. Ini 24. 6 ke 24. Berarti 1 kali 4. Di sini 3 kali 1. 3 kali 1 ya. Yang ditanya yang lebih besar ya. Ini jadi lebih kecil juga salah. Apa jawabannya? Yang C bukan, Pak? Ya. Ini kan 4 kali 3 ya. Ya. Yang ini 1 biar jadi 66 kali 11 ya. Ini 12. 12 sama 11 kan jadi lebih besar. Ya, yang C ya. Ada yang kurang jelas? Ayo, ada yang kurang paham cara berhitung ini barusan? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. 2A tambah B 12. 4C dikurang B 10. 3A min C 5. Yang ditanya 4A tambah C. 4A ditambah C. Yuk, 1 sama 2 bisa eliminasi nih B-nya ya. Ditambahin aja ya. Yuk, yang dapat 1,5 menit. Kalau ditambahin jadi apa? 2A ditambah 4C 12 tambah 10 22. Terus diapain nih?
2 minutes. Ini kelipatan 2, kita bagi 2. Kita bagi 2 jadi A ditambah 2C sama dengan 11. Yang ditanya 4A tambah C. Wah, kayaknya bisa kita tambahin ini sama ini ya. Kita tambahin aja ya. Tambahin, 3A tambah A jadi 4A ya. Min C tambah 2C jadi plus C. Ya, sesuai apa yang ditanyain ya. 5 tambah 11 jadi 16. Yang bravo. Ada yang kurang jelas? Baca dulu saya. Aduh. Yuk. Udah, Pak. Ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Mulai pada gambar 2 buah garis sejajar dipotong oleh sebuah garis. Ditanya nilai 2x min 2. Tiga 30 bukan, Pak? 30. Yoi. Gimana, Lip? Kan 8x min 3 itu kan bisa dijatuhin ke ini. Kan jadi kan Bisa garis pindah ke lurus sini. kan 80 ya, pindahin ke bawah. Ya, lurus ya. Ditambahin ya. Ya, 8x min 3 tambah 3x plus 7. Tambah jadi 11x plus 4. Itu 180 ya. 10, ya. Dikurang 4-nya pindah. Ya. Bisa 76. Jadi x-nya adalah X-nya 16. 16 ya. Yang ditanya 2x min 2. Berarti 2 dikali 16 dikurang 2. Ya. 32 dikurang 2, 30. Ya, betul. Ada yang kurang jelas? Oke, nomor berikutnya. Mulai. Ditentukan P-nya itu, Q-nya itu, dan R-nya diketahui juga. PQRS trapesium sama kaki. Trapesium sama kaki ya. P. Oke. B bukan, Pak. Bravo. Yoi. Ya, kita gambarin titiknya ya. PQR, R-nya 3,2. Ini R ya. Kita gabungin. Ini PQR. Berarti S-nya ada di sini ya. S-nya di sini berarti min 1,2 ya. Min 1,2. Ya, B ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Trapesium siku-siku, ABCD. AD-nya diketahui. AD-nya 9. BC-nya 14. Jika luas ABCD-nya 138, berapakah panjang BD ya? Ini PD. Luas trapesium sama kaki, jumlah garis yang sejajar dikali tinggi dibagi 2.
15. 13 bukan, Mbak? 15. Ya, 13, 15. 14. Oke, A-nya 9 nih. Yang sejajar 9 tambah 14 ya. A tambah B-nya 9 tambah 14 jadi 23. Kali T dibagi 2. 138 dibagi 23 itu 6 ya. 2-nya ke atas berarti T-nya 12 ya. Tingginya 12. Bisa pakai Pitagoras kan siku-siku ya. Ya. 3, 4, 5. Jadi 9, 12, 15. 15 ya. Yang D. Ada yang kurang jelas? Lalu, Pak, ini kita dikit dulu. Ya, ya. Coba lanjut. Oke, lanjut. Luas daerah yang diarsir. Sedikit pakai trik ya. Buat garis bantu. Yuk, ada yang dapat? Lesa? 4,5 bukan? Berapa? Yang B apa yang E? Hah? Yang E. Yang E. Ya, ya. Ya, dipindahin aja nih yang atas, pindahin ke sini ya. Yang ini pindahin ke sini, ya. Jadi bentuknya segitiga deh, ya. Luas segitiga itu kan setengah dari luas persegi ya. Setengah dikali 3 kali 3. 9 dibagi 2 jadi 4,5. Ya, E. Ada yang kurang jelas? Jadi triknya cuma minain doang, Pak. Iya, jadi segitiga deh. Oke, lanjut. Ya, jika perbandingan 3X min 2Y terhadap X plus 3Y adalah 2:3, maka hubungan X dan Y-nya gimana? C bukan, Pak? C bukan. Yoi, kali silang ya, kali silang. 3 kali 3X jadi 9X, dikurang 3 kali 2Y, 6Y ya. 2 kali X, 2X, 2 kali 3Y, 6Y ya. X-nya dikumpulin sebelah kiri, jadi 7X. Ini jadi tambah ya, 12Y. Sama dengan, bukan tambah. Ini sama dengan, ya. Sama dengan 12Y ya. Koefisien X lebih besar dibanding koefisien Y. Koefisien X lebih kecil dibanding koefisien Y. Berarti X-nya pasti lebih besar dari Y ya. C, betul. Ada yang kurang jelas? Kok bisa gitu, Pak? Apanya maksudnya? Yang kalau misalnya ini koefisiennya kecil, berarti dia lebih besar. Iya, kalau misalnya 2 dikali berapa sama dengan 5 dikali berapa? Kalau misalnya hasilnya 10,
2 dikali berapa? 5. Iya, Y-nya 5 dikali berapa? 2. Nah, gitu kan. Ada lagi yang kurang jelas? Oke, ke nomor berikutnya. Jika 34/9 sama dengan P ditambah bla bla bla, ditanya nilai P tambah Q tambah R. Berarti cari nilai P, Q, dan R. Ya. Tiganya pasti yang ini, yang P ya. Satu bukan, Pak? Berapa? 1. Hah? 1. Satu Tiga. bukan? Bukan kayaknya. Ini kan 34/9. Berarti 3 ditambah. Ini 1 dibalik nih. Yang 2/5 sama dengan 1/5/2. 1 dibagi 9/4 berarti ya. 1 dibagi 9/4. 9/4-nya kamu bikin pecahan campuran. 9/4 tuh campuran jadi apa? 2, 1/4. Ya. Ikutin dari bentuk soal. 1/Q-nya berarti yang 1/4-nya depan ditambah 2. Ketahuan nggak berapa P, berapa Q, berapa R-nya? P-nya berapa P-nya? 3. 3. Q-nya berapa? Ini 1/4. R-nya berapa? 2. Di sini kan min R ya. Di sini plus 2. Berarti R-nya min 2. Karena soalnya ditanyain min R, berarti ya plus 2. 3 tambah 4 tambah 2 jadi 9 ya. Ada yang kurang jelas? Kalau banyak deket dulu, Pak. Udah, Pak, lanjut. Yuk, lanjut ke nomor berikutnya. 2/12 tambah bla 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 dibagi 2/18 dikurang 2/17. Kalau 2/5 ditambah 2/5, ini 2 kali 2/5. Ini kan 2/1, jadi 2/6 ya. Kalau dibalik, 2/6 dikurang 2/5, ya jadi 2/5. Yuk, ini bisa sebentar ngerjainnya. Bukan, Pak. Yuk, I. Ya. Lihat 2/12 tadi. 2/5 tambah 2/5 jadi 2/6. Pangkat tambah 1 ya. 12 tambah 12 jadi pangkat 13 ya. Terus 13 tambah 13 jadi pangkat 14. 14 tambah 14 jadi 2/15 ya. Nah, kalau dikurang, 6 kurang 5 jadi 5 pangkatnya ya. 6 kurang 5 jadi 5. 18 kurang 17 jadi 12 ya. 17 kurang 16 jadi 16. 16 kurang 15 jadi 15. 15 kurang 14 jadi 14. Tinggal dikurangin pangkatnya ya. 2/1 atau 2. Ada yang kurang jelas? Kan lu baca dulu dikit yang rumusnya. Udah, Pak. Lanjut. Pertidasamaan dengan daerah yang diarsir. Ya, silakan.
Yang D bukan, Pak? Delta. Eh. Delta apa? Yang disumbu Y jadi koefisien X. Min 3X tambah 9Y. Anggap sama dengan dulu. Min 3 kali 9. Min 27. Dibagi min 3. Yang Apa? C jawabannya. Dibagi min 3. X. Ini min 3. Y ya. Ini dibagi min 3 jadi 9. Pindah ke kiri jadi min 9. Plus min min. Plus min min. Ya cuma ini doang ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Daerah yang diarsir menyatakan apa? Ayo. Halo, halo. Ada dalam lingkaran P, berarti P-nya nggak usah dikasih aksen. Di luar R, berarti kasih aksen atau komplement. Di luar Q, kasih komplement juga, ya. Jadi jawabannya yang delta, ya. Ada yang kurang jelas? Gimana Pak cara nentuinnya, Pak? Kalau misalnya komplement atau enggaknya, saya masih bingung. Lihat yang diarsir, lihat yang diarsir. Yang diarsir dalam lingkaran P nggak? Yang diarsir dalam lingkaran P. Ya, udah dalam lingkaran P nggak usah dikasih aksen. Di luar lingkaran R nggak? Iya, di luar lingkaran R. Ya, kasih aksen atau komplement ya. Di luar lingkaran Q, ya kasih komplement juga atau aksen. Bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Ya, mulai. Delapan orang berlangganan koran dan majalah. Yang berlangganan koran 3 kali dari yang majalah. 4 orang tidak berlangganan. Pemilik yang hanya berlangganan koran. Satu menit. Yes. 25 bukan? 25. Yep, 25. S-nya 40 ya. Iya. Yang berlangganan koran 3 kali dari majalah. Ini tambah majalah. Yang berlangganan dua-duanya 8. Yang tidak berlangganan 4. Min 8 tambah 4 itu min 4. Pindah ke kiri jadi 44 ya. 3M tambah M jadi 4M. Jadi M-nya 44 dibagi 4. 11 ya. Korannya 3 kali dari majalah. 3 kali 11, 33. Nah, yang berlangganan koran, ada juga yang berlangganan majalah nih ya, tengah-tengah sini. Yang ditanya yang hanya berlangganan koran ya. Berarti yang ini yang hanya berlangganan koran ya. Hanya koran. Berarti yang hanya koran, total korannya 33, dikurang yang berlangganan keduanya kurang 8 ya. Jadi 25. Ya, yang yang C, sorry. Ada yang kurang jelas? No. Oke, berikutnya. Harga sebuah buku, ya mulai. Sama dengan 3 kali harga sebuah pensil.
Dian beli 4 buku 7 pensil seharga 47.500. B 35.000. 35.000. Oke, sip. Tadi yang persamaan keduanya 4 buku tambah 7 pensil jadi 47.500 ya. Nah, kalau satu bukunya 3 pensil, berarti bukunya diganti 3 pensil ya. 4 kali 3, 12 ya. 12 tambah 7, 19 pensil. Berarti satu pensilnya berapa? 2.500. Ya, 2.500. Nah, kan satu buku 3 kali ya. Berarti bukunya 3 kali 2.500. Jadi 7.500. Yang ditanya ini 3 buku 5 pensil si Ani ya. 3 buku, 3 dikali 7.500 ditambah 5 pensil. 5 dikali 2.500. Ini 22.500 ya. Ditambah ini 12,5. Jadi yang harus dibayar 35.000 ya. Ya, yang B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui ayah lebih muda dari paman. Selisih umur ayah, paman dan paman adalah 4 tahun. Berarti kan ayah lebih muda. Ayah itu paman dikurang 4 tahun. Jumlah umur ayah dan paman lebih dari 82 tahun. Umur paman yang mungkin adalah yuk, ada yang dapat? 43. 43. Gimana, Syak? Dibagi 2 dulu. Terus Dibagi 2 dulu. Ditambahin dulu, A-nya diganti ini dulu ya. A-nya diganti P-4 kali dulu ya. kalau aku nyoba-nyoba aja sih tadi. Oh, nyoba-nyoba. Oke. Jadi dibagi 2 terus cari. P tambah P itu 2P ya. Min 4 pindah ruas jadi 86. Kalau dibagi 2, P-nya lebih besar dari 43. Mana yang lebih besar dari 43? 4. Kan di sini ada lebih dari ya. Jumlah ayah dan paman lebih dari 82. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas karena pertanyaan sebenarnya diketahui kan lebih dari ya. Ya. Justru kalau yang ini pasti nggak bakal mungkin nih. Pasti kemungkinan yang paling besar atau paling kecil ya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Bu Ranti meminjam uang di bank yang memberlakukan bunga 20% per tahun untuk melunasi pinjaman setiap bulan selama setahun. Selama setahun, Bu Ranti mengangsur 600.000. Besar pinjaman Bu Ranti adalah
Yuk, ada yang dapat? Ah, 6 juta bukan, Pak? 6 juta. Yoi. Ini kan total. Yang ditanya besar pinjaman, berarti awal-awalnya 100% ya. Kalau total yang diangsur, kan itu udah plus bunga jadi 100% tambah bunga jadi 120% ya. 12 kali 600.000. Kalau dari atas ke bawah kan dibagi 1,2 ya. Kalau dibagi ke 1,2 berarti 10 dikali 600.000. Jadi 6 juta ya. Ada yang kurang jelas? ini tadi bagi berapa? 1,2. Dibagi 1,2 ya. Ini hitungannya kayak perbandingan dong jadinya. Kenapa? Sekarang hitungnya kayak perbandingan gitu. Ya perbandingan aja. 12 kali 600.000 dibagi 1 tambah bunganya 20%. Jadi 1,2. Ya. Ini dibagi ini 10. Jadi 6 juta. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut. Sebanyak 2/5 uang Bayu sama dengan 1/3 uang Andi. 2/5 uang Bayu sama dengan 1/3 uang Andi. Uang Bayunya 50.000 lebih sedikit dari Andi. Ya. Bayunya Andi dikurang 50.000. Biar nggak pecahan, boleh kali silang ya. 6B sama dengan 5A. Nanti B-nya disubstitusi ke situ ya. Berapa, Sa? 550 bukan? 550. Yep. Berarti A-nya, B-nya diganti ya. 6 kali A min 50. Jadi 5A. Ya, ini 6A min 300 sama dengan 50. 5A salah. 5A ya. 5A pindah kiri jadi tinggal A ya. A-nya 300. B-nya kan dikurang 50, A-nya dikurang 50. Berarti B-nya 250 ya. Yang ditanya jumlahnya. Ditanya jumlah berarti 550. Ya, ada yang kurang jelas? Oh. B-nya kan jadi 250. Hah? Apa? 250. B-nya 250. Iya, ini ada nih keterangan. Oh iya. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Jika perbandingan umur dan Kiki 4:3 ya, berarti Kiki banding Lala itu 4:3. Terus 8 tahun yang lalu perbandingan mereka berarti Kiki kurang 8 sama Lala kurang 8 itu 3:2 ya. Maka selisih umur mereka K dikurang L.
Tujuh bukan sih? 7. Hah? Sa, berapa? 7 bukan? Nggak. 7 bukan. Kayaknya bukan. Ini kalau kali silang 2K min 16 sama dengan 3L min 24. 2K sama dengan 3L ini min 24 tambah 16. Jadi min 8 ya. Sini K-nya 3K, di sini 2K. Biar sama, dijadiin 6K aja, jadi 6K ya. Ini 6K. 6K jadi dikali 2, ini 8L ya. 6K-nya 8L. Nah, kalau ini dikali 3, kan jadi 6K kan? Dikali 3 jadi 6K. Ini dikali 3, 9L min 24. Tadi 6K-nya 8L. Nah, gitu ya. Sama-sama dikurangi 8L, ini jadi L. Min 24-nya pindah. Jadi L-nya adalah 24. Kalau L-nya 24 nih, 24 nih. Berapa K-nya? Sama-sama dibagi 3. 8 ya. K-nya 4 kali 8, 32 ya. K-nya 32. Berarti 32 dikurang 8. 32 kurang 8. 32 kurang 24 ya. Kurang 24, jadi hasilnya 8. Ada yang kurang jelas? Halo Pak. Sebentar, saya cari dulu. Wizing, cepetan. Coba lanjut. Ya, berikutnya. Pak Hasan akan bagikan bantuan beras masing-masing 3 kantong ke beberapa warga ya, dan berharap ada 4 kantong tersisa untuk tukang ojek. Jadi kalau ini jumlah beras, kalau masing-masing warga dapat 3 kantong, 3 warga, tiap warga dapat 3 kantong, sisanya 4 ya, ada 4. Karena ada seseorang warga yang tidak hadir, Pak Hasan akhirnya membagikan beras ke warga yang hadir masing-masing 4 kantong dan tersisa 1. Nah, kalau masing-masing warga dapat 4 kantong, sisanya 1. Berapa kantong beras yang tersedia? Ya, silakan. Sorry, ini salah yang sebelah kanan nih. Ya, ada warga yang tidak hadir 1 orang ya. Kalau warga yang hadir kurang 1 nih, mestinya ya. Ini ada 1 yang tidak hadir ya. Min 3, 4, min 3. Ayo. Min 4 tambah 1, min 3. Ayo, udah dapat? Kalau ruas kiri, ruas kanan dikurang 3W, berarti yang ini tinggal W, yang sebelah kiri habis ya. Kalau ruas kiri, ruas kanan ditambah 3, kanan habis, ini jadi 4 tambah 3, 7. Ya. Yang ditanya jumlah kantong berasnya ya. Berarti tinggal disubstitusi aja W-nya ke sini ya. 3 dikali 7,
ditambah 4. Ya, 21 tambah 4 jadi 25. Ada 25 kantong. B. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. 8M tambah 12NK sama dengan 16. Berapa persenkah yang ini dari 48N? Ya. Pak. 25%. Wis, mantap. Ini kelipatan 4 nih ya. Kita bagi yang di bawah garis merah dibagi 4 aja ya. Dibagi 4 berarti kan 2M ditambah 3NK. 16 dibagi 4 jadi 4 ya. Lihat ini yang dalam kurung ya, dibanding yang ini nih. Ternyata 3 kalinya kan? Ya. Ini 3 kali. Berarti 4 kita kali 3 ya. Jadi yang dalam kurung itu jadi 12 ya. 12N dari 48N dikali 100% ya. Tinggal disederhanakan. N dibagi N habis ya. 48 dibagi 12 jadi 4 ya. 4. Jadi 100 dibagi 4 itu 25%. Ada yang kurang jelas? Lanjut ke nomor berikutnya. Diketahui baris bilangan 82797673. Maka suku negatif yang pertama kali muncul itu suku keberapa ya? Suku negatif berarti UN-nya akan lebih kecil dari 0 ya. Nanti dapat N-nya berapa? Barisan aritmetika UN adalah A ditambah N-1 kali beda. Atau ini B kali N. BN ditambah A dikurang B. Ya. Berapa bedanya? Bedanya 3. Min 3 bedanya ya. Bukan 3. Min 3. Masukin rumus yang ke bawah ya. Bedanya min 3. Min 3N. Suku pertama dikurangi beda. 82 dikurang min 3 berarti plus 85 kecil dari 0 ya. Kalau min 3N-nya pindah ke kanan jadi plus ya. Cuma saya tulis di sebelah kiri. 3N lebih besar dari 85. Sama-sama kita bagi 3. 8 dibagi 3 itu 2, sisa 2. 25 dibagi 3, 8, bla bla bla. N pasti bilangan bulat ya. Bilangan bulat yang lebih besar dari 28 adalah 29. Ada yang kurang jelas? Gimana tadi? Oh, gimana? Yang mana? Yang tadi yang N lebih besar dari 28 koma. Iya, 28 koma. Yang lebih besar dari 28 koma berapa? 9. Iya. Oh iya. Ada lagi yang tanya? Enggak. Oke, lanjut. Selembar kertas dipotong menjadi 2 lembar. Kemudian setiap lembar potongan dipotong lagi bersamaan ya. Menjadi masing-masing 2 lembar. Begitu seterusnya. Banyak potongan kertas pada pemotongan kelima berapa? 32. 32. Wis, mantap. Aisyah. Ini potongan, ini lembar. Kalau manual ya. Potongan 1, ini kan 2 lembar ya. Potongan kedua dikali 2 aja ya. Potongan keempat, potongan kelima. Dikali 2, 8. Dikali 2, 16. Dikali 2, 32. Ada yang kurang jelas? Angkat nomor berarti itu ya. Berapa? Angkat 2. Itu baca di kalimat pertama itu.
dua lembar. Lalu Pak, bentar, dikit-dikit. Ya. C. Coba lanjut. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Ya, Ria memperoleh kiriman uang dari ayahnya setiap bulan. Bulan pertama 120.000. Bulan kedua 125 dan seterusnya. Bertambah dengan besar yang sama, ya. Berarti ini 130 dan seterusnya ya. Jumlah kiriman uang selama setahun atau 12 bulan. Karena ditambah dengan bilangan tetap, berarti ini barisan aritmetika ya. Ingat barisan aritmetika, SN sama dengan N per 2 dikali 2A plus N dikurang 1 dikali beda. N-nya 12 ya Pak? N-nya 12 tahun, 12 bulan. Ya. Rp1.770.000. Yang Bravo 1770. Yep. N-nya 12. 12 per 2. 2 dikali suku awalnya 120. N-nya 12. 12 kurang 1 dikali bedanya 5. Ya. 12 dibagi 2, 6. Ini 2 dikali 120, 240. 11 dikali 5 jadi 55. Ini 295 ya. 295 itu 300 dikurang 5. Jadi 1800, 6 kali 5, 30. Jadi 1770. Ya, yang B. Ada yang tanya? Perlu Pak, cepet dikit. Ya. Udah? Udah Pak. Lanjut ke nomor berikutnya. Suatu gedung mempunyai 5 pintu masuk. Pernyataan tentang banyaknya cara masuk dari pintu yang berlainan yang benar adalah apa nih? Permutasi apa kombinasi? Kombinasi. Pintu 1, pintu 2. Pintu satunya A, pintu 2-nya si B. Kalau pintu 1 B, pintu 2 A. Ini dihitung 1 apa dihitung 2? 2. Berarti memperhatikan urutan ya. Kalau memperhatikan urutan, permutasi bukan kombinasi. Ya. Yuk. Ayo, ayo.
3 orang. Permutasi 35 ya. 3 kali 4 kali 5. 60. 1 benar. 3 pasti benar. 2 orang. 2 terakhir. 2 orang. Iya, 4 kali 5. 20. Ini salah ya. Salah. Jadi 1 dan 3. B ya. Di permutasi 25. 2 orang dari 5 orang. Dari 5 pintu. 2 terakhir ya. 2 terakhir 5 kali 4. 20. Ada yang kurang jelas? Oh, itu gimana cara tahu kalau misalnya 3 orang kan? Iya kan 3 orang. 3 orang permutasi 3 dari 5. Oh, 3 dari 3 5. terakhir. 3 kali 4 kali 5. Oh, Ada lagi yang kurang jelas? Oke, lanjut. Diketahui median dari 7 bilangan genap berurutan, 7 bilangan genap berurutan ya. 1 2 3 4 5 6 7. Mediannya 48. Bilangan genap berurutan ya, tinggal susun naik sampai 46, 44, 42. 50, 52, 54. 1 benar nggak? Ya. Terkecilnya benar ya, 42. 1 benar, 3 benar. Kuartil pertama karena ini median ya. Berarti dari sini ke kiri di tengah-tengahnya ya. Ini tengah-tengahnya. Ki 1. 44 benar ya. Ya, berarti 4 benar. Rata-ratanya 46. Kan median itu sama juga rata-rata ya. Jadi Hmm. salah ya. Jadi 1 2 3 yang A. Ada yang kurang jelas? Lalu baca sedikit. Udah, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Dalam satu kotak terdapat 3 bola putih, 2 bola hitam. Putihnya ada 3, hitamnya ada 2. Dari kotak tersebut diambil 2 bola secara acak. P-nya adalah peluang terambil bola berwarna sama. Berwarna sama berarti putih-putih atau hitam-hitam. Ya. Yang A bukan, Pak? Dapat berapa P-nya? Tadi 2/3. Hah? 2/3 bukan sih? Peluang nggak mungkin lebih besar dari 1. Peluang maksimal 1. 1 tuh berarti 100%. Ya. 2/3, Pak. Apa? 3/3? Hah? 2/3. 2/3. 2/3. Coba kita lihat ya. Kita hitung. Peluang yang berwarna sama. PP, putih-putih. Putih yang pertama kan 3 bola. 3 jumlah bolanya 5 ya. 3/5. Pengambilan putih yang kedua berarti ada tinggal 2 bola. Sisa bolanya 4. Ditambah peluang hitam-hitam. Hitam yang pertama ada 2 bola. 2 dibagi 5. Bola hitam yang kedua, hitamnya tinggal 1. Jumlah bolanya tinggal 4. Ya. Kalau kita jumlahin, 6 ditambah 2. Berarti 8/20. Kalau kita bagi 5, dibagi 4, 2/5. Berarti P-nya 2/5. Ya. P 2/5, Q-nya 3/5. Berarti P-nya lebih kecil. Ya. P-nya lebih kecil kan? Ya. Atau Q-nya lebih besar. B. Ada yang kurang jelas? Ntar baca dulu gitu. Udah, Pak. Oke, lanjut ke nomor berikutnya.
rata-rata sekelompok bilangan 40. Ada bilangan yang sebenarnya 60, tapi terbacanya 30. Setelah kembali, dihitung kembali, ternyata rata-rata yang benar adalah 41, bukan 40. Ada yang bisa? Cara praktis aja ya. P itu N ya. Ini bilangan yang sebenarnya kan 60 dikurang yang terbacanya 30. Dibagi rata-rata sebenarnya dikurang rata-rata yang terbaca ya. 41 kurang 41 berarti coret ya. 60 kurang 30 30. Berarti si P-nya 30. Ternyata P sama dengan Q ya. C. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Untuk bantuan COVID-19, setiap siswa di sebuah kelas menyumbangkan uang sehingga terkumpul 1.200.000. Berapakah jumlah siswa di kelas itu? Jumlah siswa dikali bantuan itu 1.200.000. Yang ditanya S-nya. Satu cukup nggak satu? Cukup ya, karena satu bantuannya 50.000. Siswa tinggal dibagi aja ya, 1.200 dibagi 50. Ya, satu cukup. Yang kedua, 8 siswa tidak ikut nyumbang. Siswa lainnya harus nambah 25.000 agar tetap menjadi 1.200.000. Jumlah siswanya bisa dihitung nggak? Yang kedua. Bisa. Bisa. Gimana caranya? Siswa dikurang 8. Bantuannya harus nambah 25.000. Sama dengan 1.200.000. Gimana cara ngitungnya? Biar dapat S-nya. Bisa apa enggak? Ini kan bisa dicari ya. Dari sini B sama dengan 1.200 dibagi S. Ya. Disubstitusi ke sini nih. Ya. B-nya diganti 1.200 per S. Jadi tinggal satu variabel kan? Iya. Jadi S-8 dikali 1.200 dibagi S tambah 25 sama dengan 1.200. Ini satu variabel di oret-oret dapat ya? Ya. Cukup. Jadi jawabannya yang mana? D. Delta 1 atau 2 aja cukup ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke nomor terakhir. PQR positif. Di mana P besar Q besar R. Ayo. Coba. Yuk, ada yang dapat? Dapat, Sa? Ini coba dikuadratin ya, akar. P kali Q per R sama dengan Q kuadrat. Kalau kita bagi Q, coret. P per R sama dengan Q.
Berapa nilai P? Kalau key-nya aja yang diketahui, bisa ngitung P nggak? Enggak. Nggak, ini kan masih ada 3 variabel. Kalau satunya diketahui, masih ada 2 variabel ya. Berarti nggak cukup. Rata-rata dari P tambah P, Q, dan R adalah 14/3. Berarti kan P ditambah Q ditambah R, kita bagi 3, itu 14/3. 3-nya kita coret yang di bawah ya. Berarti P tambah Q tambah R-nya 14. Bisa hitung nilai P-nya nggak? Belum. Belum ya, ini nggak cukup. Kalau digabung. Cukup nggak dihitung P-nya? Belum juga ini. Q-nya 4, ya. Q-nya 4. Berarti kalau Q-nya 4, ya, P per R sama dengan 4, ya kan? Ya. P dibagi R sama dengan 4. Terus berarti si yang tanya R-nya berarti 4, P per 4 ya. R-nya P per 4. Kan ditanya P nih. Kita bikin semua dalam variabel P ya. R-nya P per 4 dimasukin ke sini. Terus Q-nya Q-nya berapa Q-nya tadi? P per R ya. Q-nya P per R. Di substitusi bisa nggak? P-nya Bisa disubstitusi. bisa apa enggak? Q-nya 4. Q-nya 4 berarti P-nya 4R ya. 4 Q. P-nya 4 Q. Terus P-nya 4 Q. Dimasukin sini ya. P tambah Q tambah R sama dengan 14 ya. P-nya 4 Q. Ini Q. R-nya tadi P per 4. Berarti jadi R-nya apa? 4Q per 4 dari Q. Q. Hah? Ya. Berarti bisa digabung ya? Ya. Dapat digabung jadi cukup ya? Ya. Oke, 1, 2 nggak bisa tapi digabung cukup. Jadi jawabannya yang C ya. Oke, ada yang kurang jelas? Nggak ada, saya stop share-nya. Oke, waktunya makin dekat ya. Makin siap ya. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Oke, ntar jam 1 kita tryout lagi ya. Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya cukupkan. Terima kasih teman-teman.